Dunia kembali menahan napas. Dalam sebuah langkah yang bagi banyak pengamat lebih menyerupai perjudian nekat ketimbang strategi geopolitik, Israel kembali memantik bara di wilayah yang selama ini justru menjadi salah satu tetangga paling tenang di kawasan, Yordania. Ya, lagi-lagi Israel cari masalah, seolah konflik yang sudah berjalan di beberapa front belum cukup membuat region ini seperti bom waktu berdetak. Kabar panas datang dari kawasan Timur Tengah bagian timur, ketika laporan intelijen regional mengungkap bahwa Israel melancarkan serangan terbuka ke sebuah titik di pinggiran ibu kota Yordania, Amman. Titik itu menurut klaim militer Israel merupakan kamp pelatihan kelompok bersenjata yang dituding sebagai dalang beberapa serangan lintas batas. Masalahnya, titik tersebut berada tepat di jantung kota Amman, bukan di wilayah perbatasan, bukan di zona abu-abu, dan tentu saja bukan tempat yang bisa dihancurkan tanpa konsekuensi. Yang lebih mengejutkan bukanlah serangannya, karena menyerang dulu mikir belakangan sudah jadi template langganan Israel. Tapi targetnya, Yordania selama ini dikenal sebagai salah satu dari sedikit negara Arab yang menjaga hubungan formal dengan Israel. Tidak agresif, tidak frontal, bahkan bisa dibilang terlalu sopan. Tapi ternyata netralitas Yordania adalah topeng tipis yang mulai mengelupas. Sumber yang bocor dari sejumlah saluran intelijen independen menyebut bahwa pemerintah Yordania diam-diam telah memfasilitasi atau setidaknya membiarkan aktivitas logistik dan persenjataan kepada kelompok revolusioner anti-Israel. Ini bukan kali pertama Israel bereaksi atas kabar persenjataan musuhnya. Namun yang mengejutkan adalah minimnya kalkulasi diplomatik. Tidak ada peringatan, tidak ada pernyataan terbuka. Hanya rudal, debu, dan reruntuhan. Kalau ini bentuk diplomasi modern, maka diplomasi zaman batu terlihat jauh lebih rasional. Dalam satu malam, media internasional dijejali cuplikan video dramatis dari Amman. Kobaran api, suara sirine ambulans, dan rakyat sipil yang kebingungan. Pemerintah Yordania menyebut aksi Israel sebagai pelanggaran brutal terhadap kedaulatan. Sedangkan Tel Aviv bersikeras bahwa itu adalah serangan preemptif untuk melindungi keamanan nasional. Sayangnya, istilah keamanan nasional sudah seperti kata diskon di pusat perbelanjaan. Semua orang tahu itu cuma trik pemasaran. Pertanyaan sekarang adalah kenapa Israel membuka front baru saat mereka sudah bergulat dengan ketegangan di utara, Lebanon, Barat, Gaza, dan bahkan dalam negeri sendiri. Beberapa analis menduga ini adalah bentuk pengalihan isu dari krisis internal yang kian membusuk, termasuk tekanan ekonomi, protes sipil, dan jebakan politik yang memperlemah posisi pemerintah saat ini. Mungkin di benak para pengambil keputusan di Tel Aviv, meledakan sesuatu di luar negeri terasa lebih mudah ketimbang memperbaiki toilet politik mereka yang mampet sendiri. Namun tindakan sembrono ini tak terjadi dalam ruang hampa. Dunia kini waspada terhadap potensi eskalasi lanjutan. Dan seperti biasa, PBB hanya bisa mengeluarkan pernyataan keprihatinan. Sebuah frasa yang kini rasanya lebih tidak berguna daripada notifikasi dari aplikasi yang sudah lama tak dibuka. Ini baru permulaan, tapi sinyalnya sudah jelas. Yordania bukan lagi penonton. Dan Israel untuk kesekian kalinya menciptakan musuh baru saat yang lama pun belum selesai. Dan seperti dalam hukum fisika, setiap aksi pasti ada reaksi. Dan reaksi itu, seperti yang akan kita bahas di bab-bab selanjutnya, tidak datang dalam bentuk kecaman, tapi gempa bumi. Sebuah laporan mengejutkan mengguncang lanskap geopolitik Timur Tengah. Yordania, negara yang selama ini dikenal sebagai pemain kalem dan diplomatis, ternyata sedang bermain api di balik layar. Sumber-sumber intelijen dari blok non-barat menyebut bahwa Amman terlibat dalam upaya sistematis mendukung kelompok revolusioner anti-Israel. Tidak lagi sekadar simpati moral atau retorika politik, melainkan suplai logistik, pelatihan militer, bahkan akses jalur lintas perbatasan untuk pengiriman senjata berat.
Informasi ini datang tak lama setelah serangan Israel ke kamp revolusioner di ibu kota Yordania. Serangan itu, meski dikecam dunia internasional, justru membuka kotak Pandora. Kamp tersebut bukan hanya tempat pelatihan biasa. Dari reruntuhan yang tersisa, ditemukan bukti pengapalan senjata anti-tank, sistem rudal portable, dan blueprint rancangan peledak tingkat tinggi. Semua dengan label produksi dari negara-negara yang tidak punya hubungan dagang langsung dengan Yordania, tapi anehnya bisa tembus ke sana. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Yordania membantu kelompok bersenjata, tapi sejak kapan dan seberapa dalam. Yordania selama beberapa dekade dikenal sebagai penjaga stabilitas regional. Ia menjadi peredam antara agresivitas Israel dan kekacauan yang mengintai dari Suriah, Irak, dan Gaza. Tapi kini peran itu berubah total. Diam-diam, kerajaan yang selama ini tampil seperti tetangga baik-baik ternyata sedang menyembunyikan granat di bawah meja ruang tamu. Analis geopolitik mencium motif yang tak sederhana. Beberapa menyebut bahwa bantuan Yordania terhadap kelompok revolusioner adalah bentuk frustrasi mendalam terhadap Israel yang selama ini merasa bisa bertindak semaunya tanpa konsekuensi. Apalagi setelah serangkaian provokasi di Masjid Al-Aqsa, penembakan acak di perbatasan, dan tekanan ekonomi tidak langsung lewat blokade-blokade terselubung. Kalau Israel menanam kemarahan selama puluhan tahun, jangan heran kalau tetangganya mulai panen dendam, ujar seorang pakar Timur Tengah dari Beirut. Lebih jauh lagi, kelompok revolusioner yang dipersenjatai itu ternyata bukan aktor sembarangan. Mereka adalah jaringan transnasional yang punya afiliasi di Irak, Suriah Selatan, dan sebagian wilayah Sinai Mesir. Dengan akses senjata dan dukungan teknis dari Yordania, kekuatan mereka naik beberapa level dalam waktu singkat. Bahkan dalam beberapa briefing tertutup, mereka disebut sebagai versi upgrade dari Hamas, tapi dengan PhD di bidang sabotase. Roasting kecil pun muncul di kalangan militer internasional. Intelijen Israel katanya canggih, bisa sadap hati menteri tetangga, tapi butuh bom dulu buat tahu siapa yang punya senjata. Kalimat itu viral di forum-forum tak resmi sebagai tamparan halus atas kelengahan institusi pertahanan negeri Zionis yang selama ini mengandalkan superioritas teknologi sebagai tameng. Kini dengan terbongkarnya permainan Yordania, tensi memuncak. Hubungan diplomatik kedua negara hampir putus total. Israel menuduh Yordania melakukan pelanggaran terang-terangan atas perjanjian damai 1994. Sementara Yordania mengklaim mereka hanya memberikan perlindungan kepada kelompok pembela diri dari agresi Zionis. Kalau ini adalah drama politik, maka babak pertarungannya sudah dimulai sejak Israel menyalakan korek dan Yordania menyiramkan bensin. Tapi yang lebih mengerikan dari konfrontasi ini bukan sekadar senjata atau rudal. Di balik kekacauan ini, para pemberontak telah menyiapkan satu langkah balasan yang akan mengubah wajah wilayah selatan Israel. Bukan lewat perang darat, bukan lewat roket, tapi lewat kerak bumi. Dalam salah satu langkah militer paling kontroversial sepanjang sejarah konflik Israel-Yordania, pasukan udara Israel melakukan serangan terarah ke jantung ibu kota Yordania Amman. Targetnya, sebuah kompleks yang disebut sebagai markas kelompok revolusioner bersenjata yang sebelumnya terlibat dalam aktivitas lintas batas. Namun bagi publik Yordania dan dunia internasional, ini bukan sekadar serangan. Ini adalah tamparan terbuka terhadap kedaulatan nasional sebuah negara berdaulat. Serangan terjadi pada pukul 2.43 dini hari waktu setempat ketika sebagian besar warga masih terlelap. Rudal-rudal presisi tinggi milik Israel menghantam lokasi yang disebut-sebut sebagai zona merah intelijen Tel Aviv. Dalam hitungan detik, kawasan padat di distrik timur Amman berubah jadi kawah apokaliptik. Ledakan terdengar hingga 11 km dari titik serangan, dan getarannya mengguncang bukan hanya bangunan, tapi juga stabilitas politik kawasan. Reaksi dari Yordania datang dalam tempo kilat. Pemerintah menyebut serangan itu sebagai tindakan perang terbuka, dan Raja Abdullah II langsung menggelar rapat darurat dengan Dewan Militer. Ini bukan lagi adu argumen atau diplomasi, ini awal dari babak konfrontasi nyata. Apa yang membuat serangan ini jadi sorotan bukan hanya soal targetnya, tapi lokasi dan waktu eksekusinya. Amman bukan perbatasan,
Dan kelompok revolusioner itu bukan pasukan reguler berseragam yang bisa dengan mudah dipisahkan dari warga sipil. Serangan ini secara de facto menjadikan seluruh kota sebagai medan perang dan membuka celah besar bagi eskalasi. Ini bukan serangan pencegahan, ini provokasi dengan GPS, ujar seorang analis militer Timur Tengah. Israel tahu apa yang mereka tembak dan tahu kemana peluru itu akan mengarah, bukan hanya ke bangunan, tapi ke relasi diplomatik yang rapuh. Ironisnya, militer Israel menyebut serangan itu sebagai operasi klinis berbasis data intelijen solid. Namun hasil lapangan menunjukkan bahwa klinis adalah istilah yang terlalu optimis. Beberapa blok permukiman sipil ikut terdampak, termasuk sebuah rumah sakit kecil yang dindingnya retak akibat gelombang kejut. Sejumlah warga sipil menjadi korban luka, meskipun angka resmi belum dirilis oleh otoritas Yordania. Dark joke paling menyakitkan datang dari warganet Yordania yang berkata, "Mungkin Israel pikir aman itu Gaza versi mahal." Komentar sinis ini langsung viral, menggambarkan betapa marah dan kecewanya warga terhadap arogansi militer tetangga yang selama ini mengklaim ingin perdamaian jangka panjang. Sementara itu, pemerintah Israel terlihat percaya diri. Jubir militer menyebut, "Kami akan menindak siapapun yang mengancam keamanan nasional Israel, tak peduli di mana mereka bersembunyi." Pernyataan ini secara implisit menyeratkan bahwa mereka siap menyerang siapa saja, kapan saja, termasuk negara yang dulu mereka sebut sebagai sekutu moderat. Namun apa yang tak diprediksi oleh Tel Aviv adalah efek domino dari langkah gegabah ini. Serangan ini bukan hanya membakar bangunan di Aman, tapi juga membakar sekat-sekat kesabaran yang selama ini menahan ledakan perlawanan dari kubu revolusioner. Dan yang lebih berbahaya, balasannya tidak akan datang dari langit, tapi dari bawah tanah. Yap, kelompok revolusioner yang selamat dari serangan ini, alih-alih bubar, justru mempercepat operasi balasan. Bukan dengan roket, bukan dengan penembakan, tapi dengan pendekatan yang belum pernah dilakukan dalam sejarah konflik Timur Tengah, yaitu membidik jalur patahan tektonik Negev sebagai senjata pemusnah massal alami. Dan itulah yang akan menjadi pusat ledakan babak berikutnya. Bukan sekedar metafora, tapi literal. Dunia dikejutkan oleh serangan balasan paling tidak konvensional dalam sejarah konflik modern. Bukan rudal, bukan drone, bukan bom biasa. Kali ini, kelompok revolusioner yang sebelumnya diserang di Aman oleh Israel meluncurkan aksi balasan dengan senjata yang jauh lebih dahsyat. Mereka meledakkan jalur patahan tektonik Negev. Hasilnya adalah gempa bumi buatan yang meluluh lantakan wilayah selatan Israel. Serangan ini bukan hanya mengejutkan secara taktis, tapi juga memecahkan semua kalkulasi militer yang selama ini menganggap bahwa ancaman hanya datang dari langit dan darat. Ternyata, musuh Israel datang dari dalam bumi. Gempa tersebut tercatat dengan kekuatan 7,9 skala Richter, mengguncang wilayah Beersheva, Dimona, Arad, hingga kota-kota kecil di sepanjang lembah Negev. Laporan resmi dari otoritas bencana menyebutkan bahwa dalam waktu kurang dari 2 menit, struktur geologis yang selama ini menjadi fondasi Israel Selatan runtuh seperti domino. 29.000 jiwa dilaporkan tewas, puluhan ribu lainnya luka berat dan ringan, serta ratusan ribu mengungsi. Ini bukan hanya bencana alam, ini adalah serangan strategis, menggunakan alam sebagai senjata. Kelompok revolusioner yang menamai diri mereka Tangan Bumi mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataan mereka yang dirilis lewat kanal terenkripsi, mereka menyebut bahwa aksi ini adalah penghancuran simbolik dan literal atas tanah yang telah dijajah dengan membiarkan tanah itu sendiri yang bicara. Pernyataan itu langsung menjadi headline global, menandai bahwa babak baru dalam peperangan telah dimulai. Bukan hanya konflik konvensional, tapi geosabotase berlevel destruksi massal. Bagaimana serangan ini dilakukan? Investigasi awal menunjukkan bahwa kelompok ini menanam serangkaian alat peledak berkekuatan tinggi langsung ke dalam salah satu titik lemah sistem geologis Negev, tepat di pertemuan antara lempeng Afrika dan Arab. Teknologi dan akurasi peledakan ini memunculkan pertanyaan besar, siapa yang membantu mereka? Banyak yang menduga keterlibatan ahli geologi asing, bahkan mantan kontraktor infrastruktur regional yang berpindah haluan ke dunia bawah tanah. Secara